saat ini memang masih dalam tren yang cukup bullish begitu dalam jangka pendek maupun jangka menengah, bantalannya atau supportnya untuk Akra dan memang. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Nah, mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya didominasi oleh saham-saham di sektor energi. Yang pertama ada Pegas, direkomendasikan trading buy, supportnya di 1700, resistennya hingga di 1890. Akra lebih ke arah spekulatif buy, supportnya di 1190, resisten hingga ke 1350. Harum, tadi pun juga sudah kita analisis, kemudian trading buy, supportnya di 940, resisten hingga ke 1180. Sementara terakhir dari saham grup Prayogo Pangestu ada Brand, lebih ke arah buy on weakness, 8350, resisten hingga ke 9.700-an. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Audi, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita langsung saja ke Pegas. Hari ini melesat di atas 3% di 1760-an Pak. Analisis dan pertimbangan untuk Pegas masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, baik. Terima kasih Pak David. Ya, memang cukup menarik. Kami masih tetap merekomendasikan Pegas untuk bisa memanfaatkan momentum karena saat ini memang masih dalam tren yang cukup bullish begitu dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Dan saat ini memang kembali lagi berhasil bergerak di atas moving average 20 harinya atau MA20-nya begitu Pak David. Dan kami melihat cukup baik dengan volume transaksi hari ini juga cukup spike 2 kali dibandingkan dengan rata 20 hari terakhirnya. So saat ini kami melihat peluang yang cukup tinggi untuk Pegas dengan tren yang cukup bullish begitu. Targetnya adalah sampai dengan di 1890. Tetapi memang kami juga tetap terus mewaspadai jika trennya ini berubah atau patah begitu, dengan ketika dia gagal mempertahankan level supportnya di level 1700 begitu Pak David. Baik, posisi untuk trading buy-nya Pak di level berapa, kemudian dalam jangka waktu berapa lama ini untuk trading buy dari Pegas? Baik, ya untuk saat ini memang masih bisa ambil posisi di level 1740 sampai dengan di 1760 ya, dan ini memang masih dalam area saat ini begitu ya kalau sudah posisi sekarang. Dan memang yang cukup menariknya adalah saat ini Pegas ini masih mencoba untuk menutupi gap down pada saat terjadi dividen begitu. Itu adalah di periode Juni 2025. So kami melihat ini akan mungkin ada butuh waktu begitu Pak David dalam beberapa hari ke depan atau mungkin sampai dengan di pekan depan untuk bisa reach targetnya di 1890. Baik, Pegas sempat tertekan ya di Juni ke 1.500-an, saat ini di 1.760, menguat di 3,53%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua, Pak Audi, ada Akra Pak, tapi lebih ke arah spekulatif buy. Dari profil risiko seperti apa untuk Akra sehingga rekomendasinya lebih ke arah spekulatif buy Pak Audi? Ya, untuk saat ini memang Akra ini masih dalam area supportnya begitu Pak David, 1155 sampai dengan di 1225 ini memang menjadi bantalannya atau supportnya untuk Akra. Dan memang kami melihat dengan resiko yang saat ini belum terlalu jauh, belum terkonfirmasi begitu, karena memang masih dalam jangka pendeknya masih di bawah MA10. So kami merekomendasikannya adalah lebih untuk spekulatif, dengan targetnya memang masih cukup lebar begitu ya Pak David ya, di level 1350. Dengan kami melihat indikator RSI ini menunjukkan terjadi kenaikan, dan kami juga melihat ada potensi terjadi golden cross di moving average convergence divergence atau MACD. Jadi inilah yang melandasi walaupun secara tren masih di bawah MA10-nya, tetapi kami melihat dari indikator ini sudah mulai ada sinyal-sinyal positif. Jadi bisa dimanfaatkan untuk spekulasi. Begitu Pak David. Baik, 1350 target sampai kapan Pak Audi? Ya, untuk saat ini mungkin kemungkinan sama seperti seperti tadi Pegas, mungkin sampai dengan di pekan depan. Jadi memang kita kasih waktu dulu, karena memang biasanya untuk sampai dengan level tertinggi sebelumnya ini membutuhkan bisa lebih dari 6 hari begitu Pak David. Baik, level tertinggi sebelumnya di berapa Pak?
Level tertinggi sebelumnya itu di level 13, sorry, 1330, Oke. 1365 Pak David, Mhm. 1365 itu di bulan Juli 2025. So, Ya. ini kita coba lihat ke depannya dalam beberapa hari. Baik, dari Akra kita bergeser ke Harum, pemirsa. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Boleh tidak Pak di-review singkat saja Harum dengan rekomendasi trading buy? Iya, tadi sudah mulai mengalami kenaikan lagi. Ya. Kami kira kembali lagi 1.200, jadi cukup bertahap begitu. Dengan hati-hati jika dia turun ke bawah 940 begitu. Karena kami melihat jika dia turun ke bawah 940 kemungkinan akan terjadi pattern kembali lagi dalam tren yang bearish begitu Pak David. Baik, dari Harum kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa, ada brand dari Ya. saham-saham grup Prayogo Pangestu, di mana secara teknikal hari ini mengalami posisi dari koreksi yang cukup dalam brand, tapi lebih ke arah buy on weakness, supportnya di 9.700, resisten di 8.350. Analisis secara teknikal untuk brand yang hari ini mengalami koreksi dalam di 8.600, Pak Audi. Ya, ya, baik Pak David, terima kasih. Dan untuk brand ini sebenarnya cukup menarik. Kita bicaranya dalam jangka yang menengah, begitu. Dalam Mhm. jangka menengah masih cukup solid dengan tren yang bullish, begitu Pak David. Tapi memang kami bisa melihat kemungkinan akan adanya reversal dalam jangka pendek atau minor itu memang mungkin akan terjadi karena memang kami lihat tekanan jualnya tidak terlalu signifikan, Ya. walaupun hari ini terkoreksi hampir 3% begitu Pak David, tetapi Hmm. volume transaksinya tidak besar. Jadi Ya. memang kami melihat ini akan ada potensi, so bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness dalam area 8.400 sampai dengan 8.700. Ini boleh dikoleksi begitu ya. Dengan targetnya adalah kami melihat peluangnya cukup besar sampai dengan 9.700. Tetapi hati-hati, ketika brand ini ke bawah level 8.300 ya kemungkinan Mhm. dia akan kembali turun atau dia mematahkan tren bullishnya dalam jangka menengah ya akan sangat terbuka begitu ya. Oke. Jadi itu level yang perlu dicermati sekali. Baik, sudah ada pertanyaan masuk, Ibu Lili dari Bandung, Jawa Barat. Sudah beli brand, Ya. Pak, di 8725. Loss tipis ini, masih bisa di hold tidak? Ya, untuk saat ini masih bisa begitu ya, tetapi seperti yang tadi kita sudah bahas, hati-hati sekali jika nanti brand ini turun ke bawah 8.300 Ya. begitu. Jadi memang ini akan menjadi titik kuncinya begitu ya untuk yang sudah hold untuk brand karena mengapa demikian? Kalau dia turun ke bawah 8.300 ya kami melihat ini tren berkelanjutannya bisa terus terjadi. Jadi Oke. ini untuk saat ini boleh keep dulu, kita cermati dulu begitu ya dalam hari esok atau sampai dengan beberapa hari ke depan. Apakah dia masih bisa mempertahankan, maka boleh dikit dulu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Pegas, Akra, kemudian Harum, dan juga brand. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di atas 1%, tepatnya di 1,08%, dan ditutup di level 7.885,863. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, IHSG sempat menembus di atas level 7.911,618 yang merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi saham-saham yang atau indeks-indeks maksud kami di penutupan sesi kedua hari ini seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup menguat di 0,64%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,42%, LQ45 menguat di 0,69%, belum mampu untuk balik ke level 800-an kembali. Rotasi pergerakan sektoral, sektor energi masih memimpin penguatan di 2,49%, industri juga menguat di 1,90%, properti melemah di 0,9%, infrastruktur tertekan di 0,46%. Top gainers, grafis selanjutnya, DSSA menguat di 109.800, intraday tertinggi lagi, BBRI menguat di 4.030, Harum di 1.075 dan Archie barang baku yang masih bertahan di zona hijau saat dari emiten emas lainnya cenderung tertekan hari ini. Terakhir, saham-saham yang mengalami koreksi cukup dalam pemirsa, ada Pani, Brand, CBDK atau Wi-Fi. Level penutupan masing-masing saham dapat Anda saksikan di layar televisi Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Audi, kita lanjutkan kembali Pak, waktu kita cukup terbatas. Kali ini pertanyaan selanjutnya Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham SCMA. Pak Audi sudah buy di harga 200, ini profitnya juga sudah cukup lumayan nih Pak. Strategi memaksimalkan profit yang ada mungkin atau mengamankan posisi profit yang sudah ada? Ya, baik, terima kasih. Harga average 200 ini sudah lebar sekali. Yang perlu dicermati dari CMA memang trennya masih dalam bullish, tetapi kami mencermati ada indikasi di mana memang level 340, 350 menjadi resisten yang cukup kuat. So, untuk memaksimalkan profit, antisipasi saran saya adalah bisa menggunakan trailing stop. Dengan di level dijaga sampai dengan 320, jika jebol 300, di bawah 300 maka ini bisa taking profit, begitu ya, karena ini hati-hati sekali karena saya melihat volume transaksi sudah mulai terus turun, jadi harga naik tetapi volume tidak ada, ini sudah mulai indikasi khawatir terjadi profit taking, begitu. Tetapi jika memang masih menguat, pertahankan, hold begitu sampai dengan 360. Baik, Bapak Lutfi dari Demak Pak menanyakan saham energi punya harga average di 620. Oke, terima kasih. Untuk energi cukup menarik, masih sangat positif. Kami melihat dalam jangka pendek sudah bergerak lagi di atas moving average 20 harinya, ya, which is artinya ini sudah mulai kembali lagi uptrend gitu. So, untuk saat ini boleh sekali masih di keep, boleh di hold begitu ya, dengan resisten kami lihat bertahap. Resisten kedua adalah di 715, resisten ketiga adalah di 740. Jadi ini boleh coba dipertahankan dulu begitu ya. Tetapi hati-hati jika nanti energi ini turun ke bawah 580, ini hati-hati sekali begitu ya. Boleh coba diamankan, boleh coba diantisipasi terjadi pembalikan arah. Begitu Pak David. Baik, kita ke Cangkring Pak, Rembang. Ada Bapak Rifai menanyakan MBMA punya harga average di 470. Penutupan hari ini 438. Loss-nya masih tipis. Ya, untuk MBMA masih keep dulu aja. Ini sangat menarik sekali, masih sideways begitu Pak David. Justru malah saya menantikan momentum breakout begitu ya. Breakoutnya adalah di level 444 sampai dengan 446 begitu ya. Jadi kalau dia breakout di atas 446 ya kami kira dengan volume transaksi yang meningkat, kami kira justru malah akan menjadi momentum yang positif begitu ya. Sayang sekali kalau dijual sekarang begitu dengan targetnya. Kami lihat cukup bertahap begitu dengan resisten pertama 515, resisten kedua adalah di 600. Jadi untuk saat ini kita give momentum aja. Kalau dia breakout 446 tadi ya, boleh averaging up justru malah untuk membuat average lebih bagus gitu ya. Dengan hati-hati jika nanti kalau dia turun ke bawah level 410 untuk MBMA. Baik, kita ke Bandung, Jawa Barat. Ada Ibu Susi, terima kasih sudah berpartisipasi. Dari properti Pak, BKSL nyangkut di 145, hari ini berbalik menguat di 137, intraday sempat ke 140, masih bisa di hold di 145 untuk BKSL? Ya, untuk saat ini masih cukup quite good begitu ya Pak David ya, walaupun memang secara tren kami lihat masih belum terkonfirmasi terjadi kebalikan arah dari tren yang bearish begitu ya. So untuk saat ini coba kasih kesempatan jika nanti BKSL begitu ya breakout 144, maka kami lihat ini akan menjadi tren yang kembali lagi menguat. Begitu dengan resisten kedua kami lihat adalah di level 155. Resisten ketiga itu adalah di 171. Tetapi hati-hati sekali jika BKSL justru ke bawah 126, ini sudah mulai kembali lagi dalam tren yang bearish. So ini menjadi warningnya, 126 adalah menjadi warningnya untuk BKSL. Baik, Bapak Inder dari Bali menanyakan saham Toba. Pak Audi nyangkut di 1.300, masih disarankan untuk hold tidak? Ya, untuk saat ini masih sangat bisa begitu ya. Kami melihat tren jangka pendek memang masih bearish begitu ya untuk Toba, tetapi kita bicaranya jangka yang lebih panjang ini masih dalam tren yang bullish. Justru malah ini adalah momentumnya. Kita coba kasih kesempatan dulu karena penurunan beberapa hari terakhir ini tidak didorong dengan volume transaksi yang besar. Kami jadi melihat akan ada potensi reversal itu masih sangat terjadi mengikuti tren jangka panjangnya. So, untuk saat ini boleh keep dulu. Jika rebound, kami melihat ada potensi resistennya adalah sampai dengan 1470. Begitu ya, resisten yang pertama. Resisten yang kedua adalah sampai dengan di 1500.
Tetapi kami juga mencatatkan bahwa kalau Toba ini turun ke bawah 1170, ini akan menjadi warning yang pertama, begitu ya. Tapi kalau dia turun ke bawah 1130, ini sudah mesti di stop. Baik, kita ke Maluku, Pak Audi, ada Bapak Robert. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan Goto, Pak. Teknologi jauh Ya. sekali nyangkutnya di 78, Pak Audi. Oke, cukup berat begitu ya, karena memang kami melihat saat ini tekanannya masih sangat besar untuk Goto. Dia bahkan di bawah below MA10, below MA20, yang artinya memang masih butuh konfirmasi begitu Pak David ya. Kalau untuk saat ini jika average-nya cukup tinggi, saran saya adalah mungkin boleh coba dipertahankan dulu. Dengan konfirmasi akan terjadi penguatan, sebenarnya itu adalah ketika sudah di atas level 61. Ya. Begitu. Jadi kalau Goto masih belum ke atas 61, ya kami perkirakan akan di sini-sini aja. Begitu ya, akan lebih ke sideways. Tetapi jika sudah breakout 61 begitu, kami melihat peluangnya sampai dengan 73 untuk resisten berikutnya. So ini boleh dimanfaatkan. Oke, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan weton, Pak. Hari ini melesat di 20,43%. Baru mau masuk direkomendasikan tidak untuk weton? Oke, kalau kita bicara secara teknikal, memang patternnya ini kurang menarik begitu ya untuk saat ini. Kalau memang baru mau masuk, tetapi jika memang sudah posisi ya itu good, bagus begitu ya. Untuk saat ini lebih spekulasi, sangat-sangat spekulasi. Saran saya jika memang tetap mempertahankan untuk masuk, alokasinya maksimal hanya 30%. Begitu ya, karena memang secara rasio resiko ini jauh lebih besar. Jadi ini memang justru hati-hati sekali. Targetnya, resistennya adalah di 122 begitu Pak David. Dan untuk level stop loss-nya adalah saat ini di level 100. Baik. Bapak Andreas dari Semarang, HUMI Pak. HUMI nyangkut di 256 Pak. Penutupan hari ini sudah di 166. Oke, untuk saat ini kita masih coba kasih kesempatan dulu aja. Karena untuk saat ini kami melihat tekanannya masih sudah turun. Begitu ya, dengan saat ini kami juga melihat ada level support yang mesti diperhatikan di 150, kami pertahankan jika masih di atas 150 boleh di-keep dulu aja, begitu Pak David, dengan potensi rebound, resisten pertama adalah di level 200, dengan level berikut resistennya adalah di 220, jadi ini masih boleh dipertahankan dalam jangka pendek. Baik, hari ini HUMI melemah cukup dalam 6,74% di 166 dan tampaknya pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Audi, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ada Bapak Audi yang merupakan Vice President PT Kiwom Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.